Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Selamat pagi, puji Tuhan, kita bersyukur, mengucap syukur, berterima kasih bahwa hari ini, minggu ini kita ada di minggu yang baru, di bulan yang baru, bulan Februari, bulan kedua di tahun 2022. Tahun peningkatan dan kelimpahan bagi setiap kita, saudara dan saya. Saya mengucap syukur, berterima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian yang senantiasa selalu beribadah di ibadah Minggu Anugerah Jesus Christ Church, baik ibadah pagi ataupun ibadah malam. Kita semua sama-sama diberkati lewat doa, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat banyak kesaksian-kesaksian yang sehingga pada akhirnya memberkati hidup kita, memerdekakan hidup kita, dan mempermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam ibadah langsung ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di seluruh Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Hong Kong, Cina, bahkan yang ada di Timor Leste, ada di negara-negara lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Shalom semua Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini juga kita akan masuk dalam perjamuan suci. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, siapkanlah perjamuan suci untuk kita memasuki perjamuan suci dan kita menerima tubuh dan darah Kristus yang telah menyelamatkan, menebus kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengucapkan shalom. Bapak Ibu Saudara yang di Facebook ataupun yang di YouTube yang baru bergabung dalam ibadah langsung ini, saya percaya kita semua pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lewat seluruh rangkaian ibadah ini, nama Tuhan dipermuliakan, hidup kita diberkati, hidup kita disembuhkan, hidup kita dipulihkan, dan pada akhirnya kita menerima anugerah demi anugerah setiap hari di dalam Kristus Yesus. Mari kita mulai doa sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat pembelaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan. Kami ada di minggu pertama di bulan Januari di tahun 2022 ini, tahun peningkatan dan kelimpahan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami percaya lewat ibadah Minggu Anugerah di pagi hari ini, kami yang sakit Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan akan kuatkan. Kami yang terikat Tuhan akan lepaskan. Kami yang terbelenggu Tuhan akan merdekakan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami beriman kepada Yesus, mengandalkan pribadi Yesus, maka hidup kami akan menerima dan mengalami mujizat demi mujizat. Kami menerima pertolongan Tuhan, kami menerima penyertaan Tuhan, dan kami menerima segala yang terbaik yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memulai ibadah kami ya Tuhan. Roh Kudus, sertai kami, urapi kami, agar melalui doa-doa kami bersama di pagi hari ini, kami benar-benar mengalami kesembuhan, pemulihan, dan mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Sekali lagi saya ingin menyapa shalom bagi Bapak Ibu Saudara semua yang baru bergabung di ibadah siaran langsung gereja kita, Jesus Christ Church. Baik Bapak Ibu yang ada di channel YouTube Pastor Verona, ataupun Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook fanpage Pastor Verona. Kita semua sama-sama akan diberkati lewat ibadah hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membagikan siaran langsung ini, Bapak Ibu Saudara bisa bagikan siaran langsung ini, link siaran langsung ini, ibadah langsung ini di grup-grup WhatsApp, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, atau di grup-grup Telegram, sehingga Bapak Ibu Saudara dapat menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya, warga kerajaan Tuhan lainnya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara, untuk berperan aktif membagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, di grup-grup Telegram, dan di beranda-beranda Facebook kita. Baik Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya ingin berdoa
untuk bagian telapak kaki yang sakit. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini mengalami sakit di bagian kakinya atau di telapak kakinya, baik itu karena asam urat ataupun apa penyebabnya, izinkan saya berdoa buat kesembuhan kedua kaki Bapak Ibu Saudara, telapak kaki Bapak Ibu Saudara khususnya. Dan saudara mengalami banyak kesembuhan dan mujizat pagi hari ini. Kaki saudara akan disembuhkan dan dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, relakan hidup saudara, buka hati saudara untuk Tuhan menyembuhkan kaki Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki masalah di kaki, sakit kakinya karena asam urat dan lain sebagainya, izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan, baik yang di Facebook ataupun yang di YouTube, mereka yang mengalami sakit di bagian kedua telapak kakinya, karena mungkin disebabkan karena asam urat, atau apapun itu, biarlah Tuhan menjamah, menyembuhkan kaki kami secara sempurna. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan bebaskan kedua telapak kaki kami yang sakit. Tuhan cabut sampai ke akarnya di minggu anugerah ini, di minggu pertama ini, di bulan yang baru. Hidup kami disembuhkan, kaki kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah ya Tuhan, jamah kedua telapak kaki kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan pagi hari ini saya juga ingin tergerak berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official yang sedang mengalami kolesterol. Kalau Bapak Ibu Saudara beribadah langsung pada hari ini berkata kepada saya, Pastor, saya mengalami kolesterol, darah tinggi, asam urat. Bolehkah saya berdoa buat kesembuhan Bapak Ibu Saudara? Ya, Bapak Ibu Saudara semua yang sedang beribadah siaran langsung ini, menyaksikan ibadah langsung ini, mari izinkan saya berdoa. Letakkan tangan kanan di dada seperti ini, arahkan tangan kiri di layar kaca seperti ini. Saudara yang punya sakit kolesterol, asam urat, dan juga darah tinggi, darah rendah, izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di Facebook ataupun yang di YouTube, mereka yang sedang mengalami sakit kolesterol, asam urat, darah tinggi, darah rendah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Cabut ya Tuhan, sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, cabut ya Tuhan, cabut sampai ke akarnya. Sembuhkan kolesterol kami, asam urat kami Tuhan, darah tinggi kami, bahkan darah rendah kami. Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cabut, 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 cabut ya Tuhan. Kami sembuh, tubuh kami bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Sembuhlah, sembuhlah, sembuhlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, saya juga ingin berdoa pada pagi hari ini. Ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan sekalian yang sedang mengalami asma. Asma, pernafasan terganggu, paru-paru bermasalah, mungkin paru-paru saudara punya masalah, ada flek, atau apapun. Bolehkah Bapak Ibu Saudara, baik yang di YouTube ataupun yang di Facebook, letakkan tangan kanannya kembali di bagian paru-paru seperti ini. Izinkan Roh Kudus menjamah lewat tangan-tangan kita, karena firman Tuhan berkata dengan jelas, tanda-tanda ini menyertai orang percaya akan tumpang tangan atas orang sakit, maka orang sakit akan dijamah dan disembuhkan secara sempurna. Bapak Ibu Saudara, mari letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian paru-paru yang sedang terasa sakit, sedang terasa sesak, sedang pernafasan terganggu, mungkin saudara bekas COVID-19, pneumonia, sehingga paru-paru saudara bermasalah, pernafasan saudara tersendat-sendat. Izinkan saya berdoa. Mari letakkan tangan kanan di dada seperti ini, angkat tangan kiri ke layar kaca. Izinkan saya berdoa. Tuhan, aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Ada ribuan jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka yang punya masalah di bagian paru-paru. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Paru-paru kami sehat. Paru-paru kami bersih. Pernafasan kami lancar. Asma kami tolak.
dalam nama Tuhan Yesus. Bekas paparan COVID, kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang terkena badai sinoting, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sitokin disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu sempurna, mujizat-Mu nyata. Paru-paru kami disembuhkan, pernapasan kami sehat sempurna. Kami bisa bernapas dengan lega. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang punya masalah paru-paru, tarik napas dalam-dalam 3 kali. 1, 2, buang. 3, buang. Dalam nama Yesus, paru-paru kita sehat, paru-paru kita diberkati, paru-paru kita dijamah Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saya juga ingin berdoa buat keluarga dan rumah tangga Bapak Ibu Saudara yang pada pagi hari ini menyaksikan bahkan ikut dalam ibadah siaran langsung. Izinkan saya boleh berdoa ya Bapak Ibu untuk keluarga dan rumah tangga Bapak Ibu Saudara agar suami tidak kasar terhadap istri, istri tidak kasar terhadap suami, orang tua tidak kasar terhadap anak-anak, dan anak-anak tunduk terhadap orang tua. Mertua dan menantu saling menghargai, ipar dengan ipar saling menghormati, sehingga kita dapat berkata pada akhirnya, keluargaku adalah sorgaku. Mari buat Bapak Ibu, buat keluarga-keluarga rumah tangga, ada ribuan jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga dan rumah tangga kami ya Tuhan. Kalau rumah tangga kami belakangan hari-hari ini disertai dengan kekerasan, bentakan, makian, kebohongan, dusta, acuh, kami tolak, kami patahkan kuasa ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Aku ucapkan berkat, keluarga kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, hubungan suami dan istri dipulihkan, diberkati, dilindungi, dijagai, bahkan kasih yang sudah dingin Tuhan bakar dengan api cinta Kristus, sehingga pasangan suami dan istri boleh saling menerima kelemahan dan kelebihan satu dengan yang lainnya, saling menyayangi, saling melengkapi, saling memberkati, dan dapat menjadi teladan bagi anak-anak mereka semua. Hubungan orang tua dan anak semakin mesra, saling menghargai dan menghormati. Hubungan menantu dengan mertua diberkati, diurapi, ipar dengan ipar dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan kami besar, Tuhan kami hebat, Tuhan kami penuh dengan kasih karunia, sehingga keluarga, rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan seluruh aspek kehidupan keluarga kami dalam perlindungan tangan Tuhan. Dan pada akhirnya kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan haleluya, haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara, aku juga ingin berdoa pagi hari ini buat ekonomi, keuangan, bisnis, dagang, usaha. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya tahun ini adalah tahun peningkatan dan tahun kelimpahan bagi setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung dalam ibadah langsung ini, kita berdoa yuk. Izinkan saya mengucapkan berkat buat ekonomi kita di sepanjang bulan yang baru ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat jemaat-jemaat di YouTube ataupun di Facebook yang menyaksikan siaran langsung ini. Aku berdoa ya Tuhan untuk keuangan ekonomi kami. Kami imani, kami speak out by faith in you Lord Jesus. Sepanjang bulan Februari ini hidup kami mengalami peningkatan dan kelimpahan. Kami tidak susah, kami tidak miskin. Sebaliknya kami hidup dalam kelimpahan, hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam promosi Tuhan. Diberkati, pekerjaan kami berhasil, diberkati, kami terus dipromosikan Tuhan. Jadi kepala bukan ekor, naik dan tidak turun. Kami diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Kami diberikan kesehatan. Sepanjang bulan Februari ini, keuangan kami diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Bisnis
bisnis dagang usaha kami diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami merasakan dan ikut menggenapi firman-Mu Tuhan. Bahwa Yesus datang bawa kelimpahan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, kami imani, kami yakini kelimpahan, berkat, bahkan kemasyuran, keberhasilan, terobosan, baik finansial, ekonomi, pekerjaan, bisnis, dagang, usaha, itu terjadi atas hidup kami di sepanjang bulan Februari dan tahun peningkatan dan kelimpahan ini. Kami percaya, kami imani, anugerah Tuhan itu nyata bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Ketika saya berdoa buat ekonomi Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saya diingatkan oleh Roh Kudus untuk berdoa bagi setiap anak-anak Bapak Ibu Saudara. Apabila pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengikuti ibadah siaran langsung ini beserta dengan anak-anak Bapak Ibu Saudara. Bolehkah Bapak Ibu Saudara peluk anak-anak Bapak Ibu Saudara ataupun menumpangkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di atas kepala anak-anak Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada kakak yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, namun ada adiknya di depannya. Kalau engkau ingin melihat hidup adikmu diberkati, disembuhkan, dipulihkan, dan mengalami kelimpahan Tuhan, bolehkah engkau juga memeluk adikmu dan menumpangkan tangan kananmu di atas kepalamu? Kalau ada orang tua yang menyaksikan siaran langsung ini, ibadah langsung ini, yang ingin anaknya berprestasi, unggul, cerdas, dan diberkati, diurapi oleh kuasa Roh Kudus, tumpangkan tanganmu para orang tua di atas kepala anak-anakmu atau peluk mereka sehingga kuasa Tuhan dinyatakan. Izinkan saya berdoa mengarahkan tangan kanan kiri saya kepada jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa pagi hari ini buat setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat anak-anak kami. Kami imani perkataan kami terjadi. Anak-anak kami cerdas, anak-anak kami unggul, anak-anak kami berprestasi, dijauhkan dari kelemahan tubuh, sakit penyakit, virus bakteri, di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang unggul, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan dan kedua orang tuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan pagi hari ini anak-anak kami. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mulai menyembuhkan sekarang juga. Mulai menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan senantiasa selalu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya ingin berdoa buat ada di antara saudara mungkin yang ulu hatinya bermasalah. Yang mungkin bagian ulu hatinya bermasalah. Izinkan Bapak Ibu Saudara saya berdoa. Letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian ulu hati Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin berdoa. Tuhan, aku percaya kuasa-Mu sempurna, mujizat-Mu nyata. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian sakit ulu hati kami. Kami percaya firman-Mu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya akan tumpang tangan saat orang sakit. Orang sakit akan dijamah dan disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sakit ulu hati cabut sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Berterima kasih. Sembuh, 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 sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saya menyapa kembali bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam ibadah siaran langsung ini. Gereja Jesus Christ Church. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat bergabung. Baik yang ada di YouTube ataupun di Facebook. Terima kasih sudah bergabung dalam ibadah langsung kami. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak keberatan, bolehlah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda Bapak Ibu Saudara masing-masing, di Facebook, di beranda Facebook Bapak Ibu Saudara masing-masing, di grup-grup WhatsApp dan di grup-grup Telegram, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara jangan lupa, setelah firman Tuhan saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara mohon persiapkan roti perjamuan dan anggur perjamuan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak memiliki roti, Bapak Ibu Saudara bisa memakai biskuit. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak memiliki anggur, Bapak Ibu Saudara bisa memakai teh di rumah ya, air teh.
Mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada ribuan jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran langsung ibadah Minggu Anugerah pagi hari ini. Yang pertama, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih, dan berdoa. Kami percaya hari ini, pagi hari ini, hari berkat, hari mujizat, hari perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus Kristus lewat roh kebenaran dan firman-Mu. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Roh Kudus, urapi aku anak-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan urapi kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Lebih daripada itu, mampukan kami, urapi kami, untuk kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam keseharian kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan kami berdoa. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mujizat. Lepaskan kami yang terikat, bebaskan kami yang terbelenggu. Sehingga pagi hari ini bukan ibadah pagi Minggu Anugerah biasa, tetapi pagi ini kami imani pagi sukacita, pagi berkat, pagi damai sejahtera, pagi kelimpahan, pagi peningkatan, pagi terobosan, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah ya Tuhan pagi hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Pada hari ini, firman Tuhan bertemakan tentang kasih Yesus yang besar. Sama-sama katakan dengan saya, kasih Yesus sangat besar bagi hidupku. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, kasih Yesus sangat besar bagi hidupku, bagi keluargaku, bagi bisnisku, bagi pelayananku, bagi seluruh aspek kehidupanku. Amin. Karena kasih Yesus memanglah besar bagi hidup saudara dan bagi hidup saya. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayat ke-35 hingga ayatnya yang ke-36. Injil Matius pasal yang ke-9, ayat ke-35 sampai ayatnya yang ke-36 dalam terjemahan baru. Dikatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percayai, Yesus yang dimana kita mengimani seluruh iman kita kepadanya, adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan menyaksikan siaran langsung ini, baik di Facebook ataupun di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Artinya adalah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus selalu mengampuni kehidupan kita. Karena kasih-Nya yang besar, Yesus memilih untuk mengampuni hidup kita daripada Dia memilih untuk menghukum kehidupan kita. Oleh karenanya selalu saya katakan di ibadah-ibadah yang saya pimpin, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, dosa dunia itu tidak sebanding dengan kasih Yesus yang besar. Betul, Tuhan benci dengan dosa, tetapi kasih-Nya melampaui dosa. Kasih-Nya melampaui pelanggaran dan kesalahan manusia. Dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dengan jelas Yesus berkata, firman berkata, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kasih Yesus yang besar oleh karena Dia mengampuni hidup
kita. Sama-sama katakan dengan saya, karena kasih Yesus. Belum semua saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, karena kasih Yesus, hidup saya diampuni. Amin. Karena kasih Yesus, hidup saya dilayakkan. Karena kasih Yesus, saya jadi anak kesayangannya. Karena kasih Yesus, saudara dan saya tidak dibuang. Bukan berarti kasih Yesus yang besar itu, kita bebas hidup dalam kesalahan. Kita bebas hidup di dalam pelanggaran. Kita bebas hidup di dalam kehendak Tuhan. Ini namanya salah konsep dalam berpikir tentang kasih Tuhan. Semakin kita merasakan kasih Yesus yang besar, cinta Yesus yang mulia, semakin kita menyadari terima kasih Tuhan. Yang tadinya saya orang berdosa, kini saya sudah diampuni. Kini saya sudah dikuduskan. Kini saya sudah diampuni. Kini saya sudah diterima apa adanya. Yang tadinya seharusnya saya mati binasa di dalam maut. Tapi hari ini Tuhan pindahkan hidup kami ke dalam keselamatan yang kekal. Yang tadinya kami ada di dalam gelap, terikat dan terbelenggu serta terpenjara. Hari ini karena kasih Tuhan Yesus, kami hidup di dalam terangnya yang ajaib. Kami hidup dalam merdeka, dalam kebebasan, dalam berkat-berkat Tuhan, bahkan dalam cinta Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, karena kasihnya yang besar, kita diampuni. Sama-sama katakan dengan saya diampuni Yesus. Semua yang di YouTube sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diampuni Yesus. Yang di Facebook sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diampuni Yesus. Pelanggaran saya sudah diampuni Yesus. Kesalahan saya sudah diampuni Yesus. Amin. Bahkan pelanggaran kita, dosa kita, keterikatan kita sudah Yesus ampuni. Karena kasihnya yang besar, karena cintanya yang besar, dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Itu artinya seluruh pelanggaran kita, seluruh kutuk dosa kita, seluruh kelemahan kita, sudah dipakukannya ke dalam tubuhnya yang tergantung di atas kayu salib. Dan dia mengubahkan menjadi hidup yang suci, hidup yang diberkati, hidup yang merdeka, bahkan hidup yang berkemenangan. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus penuh dengan kasih. Artinya dia selalu memberikan pengampunan, memberikan maaf, bahkan menerima kita senantiasa apa adanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus memiliki kasih yang besar. Artinya dia selalu menerima hidup kita apa adanya, bukan ada apanya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diterima oleh Tuhan apa adanya. Belum semua, ayo jangan lemas-lemas pagi ini, minggu pertama ini. Ayo sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diterima Tuhan apa adanya. Amin. Bukan ada apanya. Saudara dan saya diterima Tuhan bukan karena kita orang benar, bukan karena kita orang kaya, bukan karena kita orang terpelajar, bukan karena kita orang susah, bukan karena kita maaf ya orang miskin, bukan karena kita seorang pelacur, bandar narkoba, orang yang gagal dan lain sebagainya. Kita diterima Tuhan Yesus apa adanya. Amin. Saudara dan saya diterima Tuhan apa adanya. Karena kita adalah ciptaannya yang berharga, yang mulia. Karena kita telah ditebus. Karena kita adalah ahli warisnya. Oleh karenanya, saudara dan saya diterima oleh Tuhan apa adanya. Yesus selalu menerima hidup kita. Karena kasih Yesus yang besar, yang pertama dia selalu mengampuni hidup kita. Karena kasih Yesus yang besar, yang kedua dia selalu menerima hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini atau hari ini, jangan lagi ada di antara kita yang berkata, saya Tuhan Yesus, saya ini orang yang gagal dalam pernikahan, rumah tangga saya sudah bercerai, saya jatuh dalam dosa, saya jatuh dalam LGBT, saya merampok, saya habis aborsi, saya kawin cerai, saya habis bunuh suami saya atau istri saya ini mantan bandar narkoba, saya ini mantan orang yang terpenjara dan lain sebagainya, Saya cuma mau bilang, saudaraku terkasih dalam Tuhan,
Tuhan. Untuk menyesali itu semua perlu kita sesali. Tetapi jangan kita larut di dalam penyesalan itu. Karena hidup kita sudah diterima Yesus apa adanya. Semua pelanggaran kita, semua kelemahan kita, semua masa lalu kita yang buruk, semua kehidupan kita yang lalu yang bejat, sudah Yesus buang ke dalam jurang tubir laut yang dalam. Seluruh dosa kita telah dihapuskan. Pelanggaran kita telah disucikan. Kesalahan kita telah dibasuh dengan kuasa darah Yesus. Sehingga firman Tuhan yang berkata demikian, dosa kita yang merah seperti kain kirmizi, Tuhan sudah buat putih seperti salju dan bulu anak domba. Amin. Amin. Saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan, artinya saudara dan saya diampuni oleh Tuhan setiap hari. Saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan, itu artinya hidup kita diterima Tuhan apa adanya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Artinya, Dia selalu memberikan banyak kesempatan bagi hidup kita. Mungkin dalam menjalani hidup ini kita sering berbuat salah. Mungkin dalam menjalani hidup ini seringkali kita emosi, seringkali kita arogan, seringkali kita salah dalam mengambil keputusan. Tetapi ketahuilah, karena kasih Yesus yang besar, karena cinta Yesus yang besar, Dia masih tetap memberikan kepada saudara dan saya banyak kesempatan setiap hari. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus memberikan saya banyak kesempatan. Amin. Ketika bisnis kita gagal, Yesus berikan kita kesempatan untuk kita pada akhirnya meraih keberhasilan, meraih terobosan, meraih kelimpahan, dan meraih janji-janji Tuhan yang setuju. Katakan amin. Amin. Dan bukti kasih Yesus yang besar dapat kita lihat melalui pengorbanan dan kematiannya di atas kayu salib. Kita bisa melihat bukti kasih Yesus yang besar. Mungkin ada di antara saudara berkata, mana bukti kasih Yesus? Saudara, Yesus telah membuktikannya lewat cara pengorbanannya. Yesus rela dipukul, Yesus rela dihina, Yesus rela diludahi, Yesus rela direndahkan, Yesus rela disalibkan, dicambuk, dianiaya, mati, tertikam tombak, dihantam dengan paku, hanya demi kesalahan dan pelanggaran saudara dan saya. Kita yang melakukan dosa, Yesus yang harus diludahi. Kita yang melakukan perzinahan, Yesus yang harus menerima cambukan. Kita yang bercerai, Yesus yang harus menerima malunya. Kita yang keras, kita yang kasar dengan orang lain. Kita yang mantan pelacur, kita yang jadi bandar narkoba, kita yang jadi lesbian, kita yang jadi homo, kita yang jadi LGBT. Namun yang harus menanggung seluruh dosa kita adalah pribadi Yesus Kristus. Itu adalah bukti cinta kasih Yesus yang besar bagi hidup umat manusia. Harusnya saudara dan saya yang dihantam dengan cambuk, harusnya saudara dan saya yang diludahi, yang ditolak, yang dipukuli, yang digebuki, yang tergantung di atas kayu salib. Karena kasihnya yang besar, Dia rela mengambil kesalahan kita, menanggung pelanggaran kita di atas kayu salib. Sampai Dia berteriak kepada Bapaknya, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Segitu berat Yesus harus menanggung semua pelanggaranmu dan pelanggaranku. Oleh karenanya, kalau kita bertanya, mana bukti kasih Yesus atas hidup kita? Saudara, buktinya adalah di atas kayu salib Yesus berkata, "It is finished." Sudah selesai. Dia yang menanggung seluruh pelanggaran kita, kelemahan kita, kutuk dosa kita, bahkan segala sakit penyakit kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada ribuan jemaat yang menyaksikan siaran langsung ini, ibadah langsung ini, saya mengucap syukur. Dan ketika Yesus mengasihi hidup manusia, maka Yesus mengasihinya tanpa syarat dan melihat latar belakang kita. Ketika saudara dan saya diterima oleh Yesus, ketika saudara dan saya disambut oleh Yesus, Yesus tidak melihat latar belakang hidup kita. Yesus tidak melihat reputasi kita. Yesus hanya melihat kasih-Nya yang besar untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Saya masuk dalam inti khotbah saya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan pada hari ini. Melalui kasih Yesus yang besar, yang pertama, hidup kita diperdamaikan dengan sorga. Sama-sama katakan dengan saya, melalui kasih Yesus,
Semua, baik yang ada di YouTube maupun di Facebook, sama-sama katakan dengan saya. Ribuan orang yang menyaksikan secara langsung ini. Melalui kasih Yesus, saya diperdamaikan dengan sorga. Ketika Adam jatuh dalam dosa dalam kitab Kejadian pasal 3, maka sejak saat itu hubungan antara manusia dan Tuhan terpisah, terjauhkan, terjarak oleh karena dosa. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Oleh karena itu selalu berkata-kata dalam firman-Nya, kuduslah kamu sebab aku kudus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi pada faktanya manusia tidak bisa hidup dalam kekudusan dan kesucian. Dan pada akhirnya inisiatif Tuhan untuk menguduskan, menyucikan manusia. Sehingga pada akhirnya agar manusia, saudara dan saya, dipandang kudus, dipandang suci, dipandang mulia oleh sorga, oleh Bapa. Karena putranya yang telah mati di atas kayu salib melumuri kita dengan kuasa darahnya yang suci dan kudus itu. Jadi kematian Kristus menghapus seluruh dosa dunia. Dari zaman Adam sampai nanti masa Dia datang untuk kali yang kedua. Semua dosa sudah diampuni oleh Tuhan. Sudah dikuduskan, sudah disucikan. Sehingga saudara dan saya dengan Tuhan tidak lagi memiliki jarak yang jauh. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, bangsa Israel mengalami kesulitan dalam menjalani hubungannya dengan Tuhan. Dia memanggil Yahweh yang jauh, bukan Yahweh yang dekat. Oh Tuhan Israel, Yahweh Israel, jauh sekali. Tetapi hari ini, karena kasih Yesus yang besar, maka hidup kita diperdamaikan dengan surga. Kita bisa memanggil Tuhan dengan sebutan Abba, Bapa. Amin. Kita bisa panggil namanya Yeshua, Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita nggak perlu berteriak-teriak lagi Tuhan, Tuhan, Tuhan. No. Karena Tuhan ada di hati saudara dan saya. Dia memerintah atas hidup kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Dan Dia berdaulat dan berdiam atas hidup kita sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus mendamaikan segala sesuatunya antara manusia dengan sorga. Kita tidak dimurkainya lagi. Kita sudah dipandang kudus. Kita sudah dipandang benar. Kita sudah dipandang layak. Kita sudah dipandang sempurna. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan kasih yang besar Tuhan Yesus Kristus. Jadi surga memandang kita karena ada Yesus di dalam hidup kita. Yang kedua, melalui kasih Yesus yang besar, hidup kita pada akhirnya diselamatkan. Kita bukan hanya diselamatkan dari maut kepada hidup yang kekal, dari gelap kepada terangnya yang ajaib, dari kutuk, kesialan, menuju kepada keberkatan, dari kemiskinan kepada kemakmuran. Tetapi kita juga diselamatkan dalam sektor aspek kehidupan kita setiap hari. Sama-sama katakan dengan saya, karena kasih Yesus. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, karena kasih Yesus, hidup saya diselamatkan, rumah tangga saya diselamatkan, keluarga saya diselamatkan, keuangan saya diselamatkan, bisnis saya diselamatkan, pelayanan saya diselamatkan. Pertanyaan besarnya, diselamatkan dari apa? Keluarga kita diselamatkan dari perselingkuhan, dari perzinahan, dari perceraian, dari kekerasan. Ekonomi kita diselamatkan dari keterpurukan, dari kebangkrutan, dari resesi ekonomi. Dunia boleh bergoncang, boleh bergolak, tetapi kita anak-anaknya, kita diselamatkan oleh karena kasih-Nya yang besar. Yang setuju katakan amin. Amin. Keuangan kita hari-hari diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan peduli, Tuhan mengerti apapun yang saudara dan saya perlukan setiap hari. Percayalah saudara, firman Tuhan jelas berkata, Salomo dalam segala kemegahannya tidak didandani seperti bunga rumput di ladang. Bahkan burung pipit di udara Tuhan pelihara. Apalagi hidupmu dan hidupku. Betul hidup ada tantangan, betul hidup ada pergumulan, betul hidup ada pengkhianatan, betul hidup memiliki masalah, tetapi percayalah,
Yesusmu dan Yesusku memiliki kasih yang besar. Dia akan menolong kita. Dia pasti menyertai kehidupan kita. Dia pasti menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan kita. Dia pasti berjalan di depan kita, meratakan gunung-gunung, menghancurkan setiap problematika kehidupan yang ada, dan memberikan kemenangan demi kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang bagi kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Bisnis kita, pelayanan kita diselamatkan dari resesi ekonomi. Kita tetap dipeliharanya, kita tetap disertainya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, karena janjinya, aku adalah Tuhan Immanuel yang akan menyertai hidupmu sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Jemaat Facebook dan YouTube, semua sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diselamatkan Tuhan. Dan yang ketiga, melalui kasih Yesus yang besar, hidup kita pada akhirnya diubahkan menjadi serupa dengan dirinya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diubahkan menjadi serupa dengan pribadinya. Artinya melalui kasih Yesus, kita tidak lagi menjadi orang yang suka menyimpan dendam. Kita tidak lagi menjadi orang yang suka marah-marah tanpa judul, tanpa alasan. Kita tidak lagi menjadi orang yang arogan, orang yang sombong, orang yang mudah emosi dan lain sebagainya. Karena kasih Yesus yang mengajarkan kita, sehingga kita pada akhirnya mengampuni mereka yang berbuat jahat pada hidup kita, memberkati orang yang ingin merendahkan hidup kita, mengucapkan berkat bagi mereka yang ingin menghancurkan rumah tangga kita. Saya mengerti ini tidak mudah, tapi karena ada kasih Yesus, kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi satu dengan yang lain, kita bisa saling memberkati, menjadi berkat. Hidup kita tidak suam, hidup kita tidak dingin, kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi kita berdoa bagi mereka yang menganiaya hidup kita, yang memfitnah kita, merendahkan hidup kita, yang ingin menjati hidup kita, karena kita percaya dendam, kebencian, amarah, sakit hati harus kita balas dengan kasih Kristus. Amin. Kalau orang dunia membalas yang jahat dengan yang jahat, kita berbeda. Anak Yesus harus membalas yang jahat dengan kasih Yesus. Harus membalas fitnahan dengan kasih Yesus. Harus membalas semua cemoohan dengan kasih Yesus. Artinya, kita mengampuni, kita mengasihi, kita memaafkan, kita mendoakan, dan pada akhirnya kita sama-sama memberkati mereka yang berbuat jahat atas hidup kita. Karena melalui kasih Yesus, hidup saudara dan saya pada akhirnya diubahkan menjadi serupa dengan pribadinya. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, yang harus kita sadari sebagai orang percaya adalah bahwa yang pertama, tanpa kasih Yesus, kita akan hidup dalam kebencian dan amarah. Tanpa kasih Yesus membimbing kita, kita akan jadi orang yang mudah hidup dalam kebencian dan amarah. Sebentar-sebentar tersinggung, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar ingin balas, sebentar-sebentar ingin melukai, sebentar-sebentar ingin mengambil keputusan-keputusan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Karena kasih-Nya yang besar, hidup kita diubahkan oleh karena kemurahan-Nya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk masuk dalam perjamuan suci. Saudara persiapkan roti dan anggur, dan juga saya mempersiapkannya di gereja ini. Dan sebentar saya akan menuntun saudara masuk dalam perjamuan suci dan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan roti dan anggur perjamuan kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita bersama. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan
pada hari ini. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Mari kita makan roti perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan roti ini dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pegang anggur atau cawan di tangan kanan kita. Dan kita dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa dan penghapus dosa dunia. Mari kita minum anggur perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Oh, Rabasy anda bakar Rabasy. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang terpecah dan tercurah di atas kayu salib. Membebaskan, menyembuhkan, memulihkan. Semua yang sakit, letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit. Apapun sakit saudara. Tuhan, aku berdoa siapapun yang sakit hari ini lewat tubuh dan darah Kristus kami yang sakit disembuhkan, dijamah, dipulihkan. Cabut ya Tuhan. Tubuh kami baik Roh Kudus bukan tempat sarang sakit penyakit. Kami imani melalui tubuh dan darah Yesus. Kami sudah sembuh. Kami dipulihkan. Kami diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melakukan perjamuan suci, dan ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja kami, Jesus Christ Church. Nomor rekening gereja kami ada di running text di bawah ini, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa buat perpuluhan Bapak Ibu Saudara dan persembahan Bapak Ibu Saudara. Saudara akan mengalami peningkatan dan kelimpahan dan kemakmuran di sepanjang tahun 2022 ini. Dan jangan lupa hari Senin besok kita akan kembali ada ibadah kabar baik. Kita percaya kabar baik akan mendewasakan pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan dan Kristus Yesus. Dan juga hari Rabu kita kembali ada doa pemulihan. Dan hari Jumat kita ada doa pemulihan wanita. Dan nanti malam kita tetap ada ibadah ibadah Minggu Anugerah jam 7. Disertai juga dengan perjamuan suci. Saya sendiri yang akan melayani firman Tuhan. Dan saya akan berbicara tentang duduk diam di bawah kaki Kristus Yesus. Itu saja informasinya Bapak Ibu Saudara. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu doa-doa dan terimalah berkat Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga. Anugerah dari Tuhan Yesus. Pengurapan kuat kuasa dari Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai pagi hari ini sampai datang kali yang kedua. Menjemput setiap kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang sudah menerima berkat Tuhan dengan hati ucapan syukur dan iman. Bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Saya Pastor Verona sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang mengadakan ulang tahun pernikahan. Dan sekali lagi terima kasih untuk persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja kami, Jesus Christ Church. Sampai bertemu di hari Senin jam 8 malam kabar baik. Hari Rabu jam 8 malam ibadah doa pemulihan. Hari Jumat ibadah doa pemulihan jam 8 malam khusus bagi wanita. Tuhan Yesus memberkati. Salam anugerah. Haleluya. Haleluya.
Amin, amin, amin.